Mengenai utang itu sendiri kan harusnya utang pribadi itu kan beda ya sama utang bisnis ya. Kalau di bisnis mungkin bisa jadi utang itu bersifat baik, tapi kalau di pribadi ini terlepas dari apakah itu utang produktif atau itu utang konsumtif akan menjadi sebuah beban keuangan ya. Dan utang adalah produk janji, yang artinya janji harus dilunasi ya, Harus harus ditepati. ditepati ya. Nah, ya itu tadi yang akhirnya menyebabkan kita jadi punya ada kewajiban lain yang mana akhirnya membuat kita jadi merasa cemas lah ketika kewajiban itu misalnya kita telat bayar dan lain sebagainya gitu. Nah, seharusnya teman-teman semua ini ya sebisa mungkin untuk menghindari utang sih untuk kebutuhan apapun. Even walaupun ada yang bilang ini produktif segala macam, tapi kalau memang bisa direncanakan jauh-jauh hari ya tentunya kan kita bisa lepas dari utang itu sendiri. Oke, tapi Gitu. at least ya harus tahu begitu kan apakah diri sendiri ini layak begitu untuk berhutang ataupun juga Iya. tidak gitu. Nah, tapi kriterianya Oke, untuk menentukan layak. kayak oke kayaknya gue bisa nih minjem gitu Iya. kan karena gue bisa mampu bayar karena nanti di Iya. kemudian hari akan dapat bayaran misalnya Iya. atau misalnya gaji akan Ya. turun. Nah, itu gimana sih maksudnya untuk kita Oke, bisa kelayakan. menilai Oke, diri menilai. sendiri? Oke, menilai kelayakan kita masih bisa berutang atau tidak. Pertama kali yang harus kita lihat adalah income kita ya, pendapatan kita. Apakah kita bisa menjamin dalam beberapa tahun ke depan kita masih memiliki pendapatan. Ya mungkin kita bisa lihat kalau misalnya kita sekarang karyawan, mungkin sudah jadi karyawan tetap, ya itu mungkin akan lebih aman ya. Kita bisa memprediksi, oh mungkin tahun depan saya masih kerja di sini dan semuanya masih aman ya. As long as perusahaan tempat kita kerja itu sendiri juga masih sustain, masih bisa menghasilkan laba atau bukan perusahaan yang sunset gitu ya. Terus kalau yang kedua mungkin kita bisa lihat dari segi cicilannya gitu. Kalau memang kita sekarang belum belum ada utang yang kita ambil, ya means kan kita nggak akan ada kewajiban untuk bayar cicilan. Jadi kalau memang kita suatu saat harus minjem uang gitu ya, kita masih bisa gitu ya di situ karena kita nggak ada beban cicilan sama sekali gitu. Atau kalaupun ada ya jumlahnya itu mungkin masih ya sekitar masih di bawah 30% dari pemasukan. Jadi kalaupun kita punya cicilan utang 15% atau 10% masih ada sekitar sedikit lah spreadnya untuk kita ngambil utang baru gitu ya. Terus kalau bisa kita lihat dari komposisi asetnya ya, aset yang kita miliki gitu. Kalau memang kita punya pinjaman gitu. Usahakan pinjaman tertunggaknya itu masih jauh di bawah 50% dari total aset kita. Itu juga sebetulnya masih bisa dikatakan oke lah kalau kita mau ngambil utang baru gitu ya. Oke, tadi 30% ya dari penghasilan. Jadi let's say misalnya penghasilannya 1 juta rupiah, jadi maksimal utang kita adalah 300.000 300.000 rupiah. maksimal Ya, banget. maksimal banget Maksimal itu banget. pun ya. Cicilannya ya. Cicilannya Gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya di satu sisi kalau kita lihat gitu kan banyak banget nih yang kemarin juga lagi ramai Ya. di sosial media. Ini adalah terkait dengan nilai utangnya yang luar biasa tiba-tiba gitu kan. Dari yang minjemnya berapa, tiba-tiba ditagihnya 2 kali Tagihnya 2 lipat, kali 3 kali lipat. lipat. Contohnya yang kemarin lagi ramai di sosial media dari 9,4 juta rupiah, Ya. tiba-tiba tagihannya 19 juta rupiah. Iya. Nah, itu perhitungannya tuh gimana sebetulnya Mas Oke. Akbar? Ya, jadi ini kalau kita lihat di pinjaman online itu sendiri kan akan ada biaya-biaya tersembunyi yang kita mungkin nggak bisa, mungkin kita kayak kecolongan aja gitu. Sama kayak kita belanja di e-commerce gitu kan, cicilan 0%, tapi kan akan ada biaya layanannya di situ ya. Nah, biaya layanan ini yang teman-teman harus ketahui. Selama perusahaan pinjaman online-nya adalah perusahaan yang legal, yang artinya dia mengantongi izin OJK, sebetulnya biaya layanan itu tidak akan ditutup-tutupi gitu. Pasti akan ada ketika kita mau nge-apply, oke bunganya sekian. Nah, biaya layanannya berapa? Ada di situ dan memang besar sekali kadang-kadang ya. Tapi ada juga yang memang biaya layanannya kecil tapi mungkin bunganya yang gede gitu. Nah, itu teman-teman yang harus berhati-hati juga. Intinya adalah pinjol itu kan memang ditujukan untuk masyarakat yang kasarnya unbankable gitu atau yang susah terjangkau. Nah, oleh karena itu penyelenggaranya kan pasti harus menanggung risiko yang sangat besar. Nggak seperti perbankan yang memang dia menjaga NPL. Nah, makanya kan kalau kredit perbankan mungkin lebih kecil gitu. Make sense gitu karena emang yang bisa minjem duit di bank juga nggak sembarangan orang. Syaratnya juga susah. Syaratnya juga susah gitu ya. Nah, sekarang kalau ini kan syaratnya dengan KTP aja berarti kan risikonya besar di situ. Berapa yang orang yang akhirnya gagal bayar di situ, otomatis kan akan ada cost juga yang harus ditanggung oleh mereka gitu ya. Nah, itulah sebabnya mengapa kok biaya
biaya-biaya yang akan keluar ketika kita meminjam dana ke pinjaman online ini jadi sangat besar gitu. Oke, tadi biaya layanan itu sendiri tuh misalnya sekali saja di saat kita melakukan peminjaman atau sebetulnya setiap bulan atau setiap minggu begitu dari kita mulai melakukan pinjaman itu atau gimana Mas? Oke, itu masing-masing penyelenggara punya mekanisme sendiri ya. Tapi intinya itu adalah beban pengeluaran yang kita tanggung ya. Kalau misalnya kita meminjam dana di sana gitu, mungkin bisa jadi per bulan, bisa jadi kayak per beberapa bulan atau mungkin sekaligus langsung pada saat itu. Biasanya di-convert ke cicilan sih sebenarnya sih dari tenor yang kita ambil. Jadi emang akan ya walaupun tujuannya kan sebetulnya dengan adanya cicilan kita bisa mengangsur lebih kecil kan, nggak langsung jebret langsung lamsam sebesar itu gitu ya. Jadi situ ya. Nah, tapi boleh nggak nih kita simulasi Mas Akbar ya, misalnya pinjaman berapa gitu kita simulasi mungkin ya. Kita coba lihat di sini ya. Terakhir, nah boleh mungkin Mas kalau misalnya mau simulasi begitu dari misalnya pinjaman 1 juta rupiah, kemudian dalam rentang waktu berapa, let's say dengan bunga yang sama ya, seperti yang lagi ramai nih ya di 0,4% gitu, atau terserah deh Mas. Terserah ya, kita coba kita buat gambaran itu ya. Misalnya oke dia minjam sekitar berapa 10 juta lah ya, 10 juta gitu ya, terus ternyata biaya layanannya dia sampai kurang lebih sampai 60%. Biasanya range berapa sih biaya? Ya, kalau yang dari kita lihat tadi kan sampai bahkan ada yang hampir sampai 80% di situ ya. Oh, wow. Otomatis kan kalau bisa dia 6% aja udah ada 6 juta di sini ya. Ini hanya untuk biaya langganan aja nih. Layanan saja di Biaya, situ. iya, biaya layanan saja. Otomatis ya sudah 16 juta di sini kan. Oh, wow. Nah, di sana. Nah, kalau misalnya pokok yang namanya bunga itu kan dihitung dari apa namanya dari ini ya dari pokoknya kan. Misalnya berapa ya kita lihat misalnya 0,8% lah ya. Berarti kan kalau satu harinya 0,8% ya 30 hari kurang lebih bisa sampai 24%. Karena bunganya per hari ya. Karena bunganya per hari. Ya mungkin mungkin nggak usah kaget kalau emang someday kita ngebalikinnya bisa sampai 19 atau sampai 18 juta. Nah, makanya itulah makanya kenapa saya mungkin ya bisa kita tekankan lagi kalau pinjol itu memang benar-benar kalau sekepepet-pepetnya benar udah sangat kepepet. Tapi kalau masih bisa coba pinjam yang lain, Iya, dan aja dulu ya. Iya, betul sekali dan masih banyak cara sebetulnya untuk kita menghindari yang namanya pinjol ini. Iya, karena tadi ada biaya-biaya begitu ya seperti biaya layanan, kemudian bunganya juga per day, per bulan, gitu kan. per hari gitu kan Yes, bunganya. dari situ Nah, yang terus kurang lebih seperti itu. Nah, tapi tadi kan ada rumus ya untuk kita maksimal ngutangnya berapa begitu kan dari penghasilan. Tadi disebutkan juga oleh Mas Akbar kan sekitar 30% dari penghasilan. Tapi apakah ini berlaku untuk pinjol juga atau justru kalau dipinjol karena tadi sekali lagi biaya untuk terkait dengan layanannya ini juga besar, kemudian juga bunganya juga besar dan per hari gitu. Apakah memang untuk pinjol ini harus ada rumus tersendiri nih Mas, under 30%? Enggak, semuanya masuk ke 30%. Sekarang bayangkan ya, sekarang orang anggaplah gaji 10 juta ya di sini ya. Terus dia punya utang beli handphone deh kasarnya sekitar 10% ya, ada 1 juta di sini ya. Terus habis itu kan berarti dia masih punya spread sekitar 20% lagi gitu ya untuk dia ngajuin utang baru. Kalau memang dia masih layak lah dan dia butuh gitu. Let's say utangnya sudah 2 juta atau 20%, berarti kan dia sudah maksimal. Berarti dia akan biaya hidupnya kan yang tersisa kan cuma tinggal cuma tinggal 7 juta di sini kan, karena 30% untuk bayar utang. Nah sekarang 7 juta itu sendiri kan harus dibagi untuk biaya hidup dan lain sebagainya, untuk investasi gitu. Kalau memang utang pinjol ini kita buat pakai hitungan yang lebih besar lagi, bisa-bisa dia cuma hidup buat bayar cicilan, yang ada nggak bakal bisa dia buat survive gitu. Nah ini juga harus jadi pertimbangan begitu kan, apalagi kalau misalnya ada yang mau beli handphone untuk misalnya penghasilan baru, misalnya menjadi ojek online gitu-gitu juga harus diperkirakan ya, kira-kira satu hari dapat berapa, per bulan dapat berapa, dan harus dihitung-hitung lagi apakah mampu membayar cicilan untuk handphone tersebut. Betul ya Mas Akbar. Sekali. Nah terus kalau misalnya di satu sisi nih ya, kalau tadi biaya-biaya tersembunyinya kan sebetulnya tidak terlalu tersembunyi ya, karena kan sudah di state ya. Sudah di state ketika di aplikasi itu. Tapi biaya-biaya tersembunyi lain ada nggak sih sebetulnya? Kurang lebih sih itu sih ya yang sering yang kita sering kecelek itu ya kasarnya yang kita sering kecolongan gitu ya dengan di biaya tersembunyi itu. Dan biasanya ada juga biaya materai, tapi kan cuma 10.000 ya biasanya di situ ya, dan itu
nggak masalah lah kalau itulah. Oke, tapi pendapat pribadi dari Mas Akbar sendiri begitu kan, ada yang menyebutkan kalau ngutang buat sesuatu yang produktif kayak tadi misalnya handphone buat misalnya jadi ojek online dan lain sebagainya gitu kan, itu masih dibilang nggak apa-apa. Tapi kalau Mas Akbar pribadi nih ya, pendapat pribadi sebagai financial expert ini gimana sih? Apakah better jangan atau seperti apa? Sebetulnya kalau menurut saya pribadi better jangan ya, karena apapun itu bisa kita rencanakan jauh-jauh hari sebetulnya. Kayak termasuk kita beli gadget, kita beli mobil, kita beli rumah ya, itu bisa jauh-jauh hari kita kumpulin uangnya. Dan paling kalau memang mau pinjaman, paling pinjaman untuk beli rumah lah paling yang masih bisa tolerable. Dan itu pun saya sangat sarankan untuk ambil DP besar. Agar tujuannya apa? Agar yang pokok utang yang kita ambil akan semakin kecil. Karena efeknya ini kredit jangka panjang gitu ya. Kalau memang kita sudah dari awal sudah gede pokoknya, ya ini nggak akan selesai-selesai ininya. Tapi kalau misalnya udah mulai ngambil nih ya, ternyata udah mulai cicilan gitu kan, terus dengar berita sana sini, dengar cerita sana sini, mungkin panik nih ya, pengen cepet-cepet, kalau bisa, aduh dilunasin deh utangnya gitu kan. Nah, cara cepatnya tuh gimana nih Mas? Oke. Cara cepatnya sebetulnya bisa dilihat di sini ya. Pertama, otomatis harus terbuka dulu nih. Kalau memang ke orang-orang terdekat, ke pasangan segala macam, ya cerita aja gitu. Kalau emang saya punya cicilan gitu, saya punya utang yang memang harus saya selesaikan. Terutama nih ke pasangan ya Iva. Jadi kalau misalnya kita nggak terbuka gitu ya, pasangan kita nggak tahu beban finansial kita berapa. Nah bisa jadi utang yang kita miliki ini nggak akan jadi prioritas untuk dilunasi. Nah kalau memang utang itu jadi prioritas, kita kan bisa melakukan ini kayak pelunasan sebagian. Di pokoknya kita bayar ketika misalnya dapat THR atau dapat bonus, kita kurangi pokoknya. Walaupun ada penaltinya, tapi kalau dihitung secara jangka panjang itu lebih menguntungkan ketimbang kita bayar cicil terus gitu ya. Oke, jadi sehoror-horornya cerita terbuka ke suami atau terbuka ke istri, lebih horor bunganya ya per hari. Bunganya, jauh lebih horor bunganya. Terus habis itu bisa juga kita terapkan strategi ini, debt snowball. Jadi kalau snowball itu kan bola salju ya Iva ya, semakin dia menggelinding dari kecil bisa sampai raksasa. Jadi kita bisa lakukan pelunasan dari yang kecil-kecil dulu. Mungkin ada yang, oh ini yang bunganya cuma berapa persen kita lunasin dulu. Ntar lama-lama bertahap sampai yang besar. Nah untuk mempercepat caranya itu gimana ya, kita bisa melakukan jual aset guna. Aset guna itu apa sih? Aset yang kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Misalnya kayak ada gadget yang nggak terpakai, mungkin ada koleksi jam tangan Anda yang nggak terpakai, koleksi sneakers segala macam, barang-barang yang memang punya depresiasi tinggi ya, setiap tahun nilainya turun, daripada kita simpan aja di rumah, kita jual aja, kita pre-love aja. Pokoknya ada barang apa yang bisa dijual, jual aja deh. Jual aja di situ ya. Terus kalau misalnya kita punya aset investasi, misal punya saham, punya emas, atau punya reksadana yang memang kita sendiri nggak tahu tujuannya ke depan buat apa dan kita belum melakukan perencanaan terhadap aset-aset itu, bisa lah kita jual sebagian untuk melunasi utang-utang kita. Dan yang pasti yang terakhir, jangan malah kalau kita udah kita udah punya utang, kita gadai barang kita lunasi buat kita hanya menambah utang baru dan ujung-ujungnya kita nggak akan bebas utang. Biasanya malah justru yang kasus-kasus parah ini adalah karena gali lubang tutup lubang ya. Jadi pokoknya jangan diikutin dan jangan pernah ya untuk sobat cuan semua untuk gali lubang tutup lubang, karena yang satu nanti bunganya akan terus meningkat, nanti menciptakan utang baru dan bunga baru, justru malah semakin rugi ya. Nggak selesai-selesai. Nah nextnya nih ya, biar nggak terpaksa ngutang nih, Mas Akbar gimana? Pastinya jaga baik pemasukan teman-teman ya di sini ya. Jadi ketika pemasukan tuh tetap ada gitu ya, artinya kan kita cash flow kita bisa dibilang lancar gitu. Kita punya pemasukan yang jelas dan kita tinggal PR kita ke depannya adalah ini mengatur pengeluaran kita ya. Kalau memang pemasukannya berapa, 5 juta atau 10 juta ya otomatis ya kita nggak boleh lah punya pengeluaran yang melebihi itu. Gitu. Ketika kita pengeluaran yang melebihi itu, yang ada kita makan tabungan, tambah lama tabungannya habis malah ntar ngutang. Jadi tujuannya pertama harus dijaga pemasukan itu ya. Terus kedua, coba belajar membedakan kebutuhan dan keinginan. Yang paling sulit dan seolah-olah gampang. Kadang-kadang kita berutang, ngakunya kebutuhan, padahal itu cuma keinginan doang. Butuh kok beli sepatu, ternyata pengen aja. Sama, even sampai kebutuhan rumah tangga juga, Eva, sampai kayak perabotan rumah tangga kita butuh kok yang kayak gini. Cuman kalau belinya aja udah maksa gitu ya, butuh kok beli AC gitu kan, gimana? Ya sama aja bohong gitu. Itu nanti kita cuma ingin di situ ya. Pastikan punya dana darurat. Jadi kalau kita mau ngutang, pastikan kita punya dulu dana darurat. Jadi kenapa? Karena kalau memang kita punya dana darurat, kita kehilangan pekerjaan pada saat itu, tagihan jalan kita masih bisa bayar. Gitu ya. Terus pastikan juga punya jaminan kesehatan. Karena kenapa? Karena banyak banget Iva cerita mengenai orang ngutang demi berobat.
Iya, heeh. Biaya pengobatan sangat mahal dan pastikan teman-teman tidak membayar itu dengan uang pribadi. Iya, ada BPJS gitu kan, sebetulnya juga bisa lah, masih bisa diusahakan ya kalau untuk BPJS. Jadi balik lagi itu punya jaminan kesehatan penting ya. Iya, murah sekali apa namanya iurannya lah ya di situ ya. Terus pastikan rencanakan segala tujuan keuangan. Jadi kalau memang pengen beli rumah, pengen beli perabotan, pengen jalan-jalan, direncanakan.